Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam belajar dan tetap sehat agar semua dapat dilaksanakan. Baik anak-anak, minggu kemarin kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Sekarang kalian akan melakukan pembelajaran tematik kelas 4 tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan sikap bijak terhadap tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pengamatan terhadap bentang alam Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada saat ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, dalam pandemi COVID ini, ingat tetap terapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 sampai dengan 1,5 meter, menghindari kerumunan, menurunkan mobilitas tidak perjalanan jauh, dan jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, ini buku tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Covernya anak-anak ya. Baik, kita belajar di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, ini ada seorang murid atau anak lelaki sedang memegang padi. Ayo membaca. Tahukah kalian, makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Nah, bacalah teks berikut dalam hati, pahamilah isinya dengan baik. Baik. Ya, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Ingat anak-anak, daerah mana saja ini? Ya, daerah penghasil padi terbanyak. Lalu ada Kerawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi dan memberi pestisida serta pupuk pada tanaman padi ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Ternyata
tahap pertumbuhan padi ini berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari anak-anak ya. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, pada saat ini anak-anak untuk melepas sekam atau kulit padi, biasanya sekarang sudah memakai alat yang modern sehingga bisa lebih cepat dan sehingga petani lebih cepat selesai dalam mengolah beras tersebut. Nah, lalu anak-anak, ini ada gambar apa? Ya, gambar pertama ini ada padi, ada gambar sagu, dan juga ada gambar singkong. Ternyata negara Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di antaranya beras dan padi, sagu, singkong, dan adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi anak-anak gambar padi yang sudah menguning, lalu gambar sagu, dan ini gambar singkong yang biasa digunakan masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Nah, selanjutnya ini ada proses menanam padi anak-anak, ini gambarnya. Nah, gambar pertama ini gambar apa anak-anak? Ya, persiapan benih padi. Agar padi sebelum ditanam itu harus disiapkan benihnya. Ya, lalu yang kedua, persiapan lahan. Ya, ini gambar di sini lahan persawahan dalam terasering anak-anak ya. Bukan di dataran rendah. Ini di dataran tinggi lahan padinya. Lalu pembibitan padi. Nah, padi itu ternyata setelah lahannya sudah siap, siapkan bibit padinya. Lalu persiapan lahan persemaian. Persemaian itu padi yang kecil-kecil anak-anak ya. Selanjutnya, setelah persemaian, petani menanamnya di sawah. Nah, ini ada gambar seorang ibu tani lagi menanam di sawah. Lalu setelah ditanam, diberi pupuk agar padi cepat subur, sehat, dan enak dimakannya. Anak-anak, apakah kalian pernah jalan-jalan ke sawah atau sudah belajar menanam padi? Ya, jika yang sudah, maka itulah sulitnya. Terkadang kita menghambur-hamburkan nasi pada saat makan. Itu tidak boleh anak-anak ya, sebab petani itu sangat sulit dalam menanam hingga memanennya. Tidak bisa dalam waktu 1 hari. Ya, baik. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Ya, bibitnya berkualitas agar bisa ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan dijadikan untuk mendirikan bangunan, baik itu rumah ataupun pabrik. Jadi lahan pertanian harus dijaga untuk lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh dan akan gagal panen. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Sebab jika airnya mengalir, maka
pohon padi akan tumbuh dengan subur dan baik. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Jadi anak-anak, apabila kalian ingin makan, tidak boleh berlebihan, secukupnya agar jumlah padi cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, ayo mengamati gambar apa anak-anak ini? Ya, betul? Ya, ini adalah ada gambar perahu, ada gambar jala, dan ada gambar air laut. Ini adalah ya pantai. Betul. Ya, ini adalah pantai. Ini adalah pelaut, bapak-bapak sedang melaut. Nelayan sedang mencari ikan di laut atau di pantai. Lalu ini gambar apa, Nana? Ada gunung, ada tanaman, hijau, tinggi. Gambar di manakah ini? Ya, betul. Ini adalah di dataran tinggi. Siapa anak-anak yang pernah ke dataran tinggi atau pegunungan? Ya, tentu udaranya sejuk, bukan? Karena di sana banyak pepohonan. Baik, selanjutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini ada sawah, lalu ada pohon kelapa, ada pohon mangga. Di manakah ini posisi anak-anak? Ya, betul. Ini kita berada di dataran rendah. Baik, selanjutnya. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan sebagai objek wisata. Siapa yang pernah bermain di pantai, lalu bermain pasirnya? Ya, baik, hati-hati ya anak-anak. Lalu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Bisa 500 meter dan bisa juga lebih anak-anak. Yaitulah dataran tinggi. Lalu selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu adalah dataran rendah anak-anak dan fungsinya. Baik, kita berada di penilaian pembelajaran 1. Di sini ada soal anak-anak yang harus kalian tulis dan kalian jawab, dan akan dikumpulkan atau diperiksa oleh Bapak Ibu Guru di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Yang pertama, tuliskan 3 makanan pokok bangsa Indonesia selain nasi. Apa sajakah itu? Ya. Nomor 2, berasal dari manakah nasi itu? Nah, nasi asalnya dari mana? Dari tanaman apa, anak-anak? Lalu bagaimana prosesnya? Yang ketiga, tuliskan 3 provinsi penghasil padi terbesar. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan nama provinsinya. Yang keempat, tuliskan secara singkat proses pertumbuhan padi. Nah, itu prosesnya bagaimana anak-anak? Dari mulai pembibitan hingga panen. Yang kelima, apakah pengertian dari A. Pantai, B. Dataran tinggi, C.
dataran rendah. Ya, tadi sudah Bapak jawab, pantai adalah, dataran tinggi adalah, dataran rendah adalah. Ya, baik. Jika sudah selesai, anak-anak lihat ini dulu, ada bapak-bapak sedang bermain komputer. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah like atau menyukai video ini? Ya, yang belum, silakan pijit tombol jempolnya. Dan apabila warna subscribe-nya masih merah, maka kalian pijit ya, agar kalian mendapat notifikasi video yang lainnya, terutama kelas 4 ini. Baik, jika sudah, terima kasih. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Nah, baik, kita lihat selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelumnya kamu telah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, sini ada bijak menggunakan merawat dan memperindah. Nah, ayo berdiskusi. Nah, kita baca ya sama-sama ya. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasinya sendiri. Ibu Beni selalu berpesan kepada anak-anaknya, ambil nasi secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya, karena ia sudah kenyang, Bu. Sudah kenyang, Pak. Nah, gitu. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun, adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil nasi secukupnya. Ya, sehingga nasinya habis. Dan Beni juga kenyang. Oke, ada yang harus didiskusikan ini, anak. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Ya, kenapa adiknya Beni? Ya, coba jelaskan jawabanmu. Lalu nomor 2, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Beni dalam makan bagaimana ini? Ya, silakan jelaskan jawabanmu. Nah, lalu manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Jadi dalam makan ini mana yang bijaksana? Beni atau adiknya? Silakan jelaskan jawabanmu. Yang keempat, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Siapa yang rugi, anak-anak? Ya, silakan sebutkan. Jelaskan jawabanmu. Yang kelima, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ya. Yang keenam, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Yang ketujuh, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Anak-anak, tanaman ternyata mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan, anak-anak, kalau semua orang seperti adik Beni tadi, ya, makannya tidak habis, lalu dibuang dengan alasannya perut kenyang. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari?
Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Tentu kasihan anak-anak. Banyak orang di sana yang makannya sehari tidak kali dan tidak mempunyai lauk yang enak. Dan ternyata Benny dan adik dan orang tuanya ini bersyukur bisa makan sehari 3 kali. Nah, anak-anak, sebelum kalian membuang nasi pada saat makan, kalian harus berpikirlah sebelum kamu membuangnya atau membuang nasi. Ternyata yang pertama ini sawah dibajak hari pertama, anak-anak. Bahkan dibajak ini kadang-kadang tidak bisa selesai 1 hari. Apabila menggunakan kerbau saja, tidak menggunakan traktor. Mungkin kalau dengan kerbau bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tapi dengan traktor mungkin akan lebih cepat dari itu. Lalu padi ditanam. Itu di hari yang ke-21 dan sampai dengan hari yang ke-30. Lalu di hari yang 100, di hari yang ke-100 padi mulai berbiji. Ya, tapi belum berwarna kuning anak-anak, baru berbiji ya, jadi belum siap dipanen. Nah, di hari yang ke-120 ternyata biji padi sudah menguning dan siap dipanen. Setelah dipanen, di hari yang ke-122 padi diambil dari sawah. Nah, proses menanam atau memanen, bahkan padi diambil ini tidak bisa sehari 2 hari anak-anak. Ya, karena membutuhkan banyak tenaga. Lalu padi dijemur dan digiling sekitar hari yang ke-130. Lalu di hari yang ke-132 biji padi siap menjadi beras. Nah, di hari keberapa anak-anak nasi siap dimakan? Ya, setelah itu nanti masuk ke pasar, masuk ke toko, ya mungkin di hari yang ke-140 atau ke-150 baru nasi siap dimakan oleh Benny dan adiknya serta seluruh masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan melakukan penilaian dalam pembelajaran 2. Ya, tetap kalian harus menulisnya dan menjawabnya, dan nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan akan dinilai. Soal yang pertama, apakah manfaat tumbuhan bagi manusia? Yang kedua, apakah kewajiban kita terhadap tumbuhan? Yang ketiga, di dalam teks di atas, mengapa ibunya Benny selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengambil nasi secukupnya? Yang keempat, mengapa kita tidak boleh membuang nasi yang sedang kita makan? Ya, yang kelima, berapa harikah perkiraan petani menanam padi dari mulai membajak sawah hingga padi siap menjadi beras? Nah, itu anak-anak, itu adalah penilaian pembelajaran 2 yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, pembelajaran 1 dan 2 telah selesai. Mari kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.